Halo sobat, selamat datang di channel MRF, singkatan dari Mas. Review film, wase. Oke sobat, kali ini saya akan membahas tentang film jadul yang berjudul Ong Bak The Thai Warrior. Film yang resmi dirilis pada tahun 2003 ini, ya tepat banget lah dengan tahun kelahiran saya. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke review film ini. Cek, bro. Adegan pembukaan dimulai di Ban Nong Pradu, sebuah desa yang damai di bagian timur laut Thailand. Seseorang warga desa tertutup lumpur putih sedang berdiri di bawah pohon bodi yang sangat besar. Lalu ketika melihat ke atas di mana ada bendera berkibar di atas pohon, dengan teriakan besar, mereka semua berlari ke pohon dan mulai memanjat dan saling menjatuhkan satu sama lain. Benda-benda jatuh ke tanah dengan bunyi gedebak-gedebuk, gedebak-gedebuk. Salah satu pendaki berhasil sampai di atas, yaitu yang bernama Ting. Dia mengambil bendera, mengikat di lehernya dan turun dengan cekatan menghindari pemanjat lainnya. Setelah acara ini, beberapa hari sebelum perayaan penghormatan Buddha di desa mereka yang ditunggu-tunggu, sekelompok orang dari Bangkok datang dipimpin oleh seseorang pria yang bernama Doni. Doni meminta sesepuh desa untuk menjual sebuah artifak Buddha kepada mereka. Walaupun dilanda kemiskinan, sesepuh itu menolak tawaran Doni dan tidak akan mau menawarkan barang bersejarah apapun untuk Doni dan anak buahnya. Ting dikenal sebagai anak muda yang baik dan dihormati. Pada suatu malam diberkati oleh biksu Buddha di desa tersebut dalam sebuah upacara di kuil sederhana. Setelah pemberkatan itu, Ting pun mendemonstrasikan keterampilannya dalam Muay Thai untuk pamannya. Pamannya Dang Tin kemudian bersumpah bahwa ia tidak akan menggunakan ilmu bela diri Muay Thai untuk melukai orang lain. Desa Ting adalah desa miskin yang harta satu-satunya hanyalah sebuah patung Buddha kuno yang bernama Ong Bak. Lalu, tiba-tiba, pamannya Ting dipukul dengan balok kayu oleh Doni hingga pingsan. Setelah itu dia pun terbangun keesokan paginya dan menemukan bahwa kepala patung Buddha Ong Bak telah hilang. Penduduk desa menjadi putus asa akan nasib buruk yang akan menimpa mereka semua jika kepala patung Buddha Ong Bak tidak dikembalikan. Terdengar pernyataan sesepuh bahwa kelompok Doni lah yang telah mencoba membujuknya kemarin untuk menjual kepala patung Ong Bak kepada si Doni. Akhirnya Ting pun berbicara dan mengatakan ia akan mendapatkan kembali patung Ong Bak dengan cara apapun. Lalu kemudian sesepuh memberikan alamat tempat tinggal Doni kepada Ting. Lalu kemudian penduduk desa menyumbangkan uang budget seadanya dan pernak-pernik lainnya untuk membiayai biaya perjalanan Ting. Lalu setelah sampai di Bangkok, Ting bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Hamlai dan teman Hamlai yang bernama Mai. Hamlai pada mulanya tidak sudi untuk membantu Ting dan sesama warga desanya yang dianggap ya nggak penting juga gitu. Tetapi ketika ia melihat sejumlah uang kecil yang telah dikumpulkan Ting dari penduduk desa, Hamlai segera menemukan niat buruknya. Ketika Ting ada di kamar mandi, Hamlai langsung mengambil kantung uangnya Ting dan pergi di sebuah bar di Jalan Kosan yang dimana tempat pertandingan gelut ilegal. Ting melacak Hamlai tetapi bukannya mendapatkan uangnya kembali dan Ting malah akhirnya disuruh bertarung dan tiba-tiba setelah satu tendangan lutut tingginya mengalahkan juara lama dengan sekali gebrak. Namun siapa sangka pertarungan seru Ting dalam bar tersebut memancing permusuhan kaum Tual, seorang bos mafia hitam yang beruban dan berkursi roda yang membutuhkan benda elektronik untuk berbicara. Dia sudah menyaksikan pertarungan dari kamar pribadinya di bar tersebut dan kehilangan uang karena Ting terus-terusan mengalahkan petarungnya. Dan di sisi lain cerita di desa Ting memang telah terjadi kemalangan demi kemalangan. Tanah menjadi berdebu dan penuh retak. Yang tersisa di sumur hanyalah sebuah air yang berlumpur. Mereka membutuhkan kepala Buddha Ong Bak supaya kembali ke desa untuk mengakhiri wabah kekeringan dan mendapatkan berkah serta kemakmuran. Lalu setelah itu Hamlai terus bekerja melakukan hal-hal buruk. Dia dan Mai bekerja dengan menipu di sebuah permainan ilegal di kasino. Namun keesokan harinya akhirnya sandiwaranya terbongkar dan pengedar narkoba muncul untuk menghajar Hamlai habis-habisan.
Setelah itu Ting mengabaikan teriakan minta tolong Hamlai, tetapi ketika pengedar narkoba itu memukul Mai, Ting segera turun tangan. Tak lama kemudian teman-teman pengedar obat dan bos kasino yang tertipu muncul dan terjadi kejar-kejaran yang seru di antara gang-gang kota Bangkok. Sementara itu Hamlai pun sedang dikejar oleh beberapa bandit setelah bersusah payah kabur. Dia sampai di sebuah jalan buntu di mana Ting membantu dia lolos sebagai imbalannya untuk mengasih tahu membantu Ting untuk mencari Doni. Malamnya terjadi perkelahian ilegal lagi di bar. Ting dalam pencariannya kemudian ditantang oleh Big Bear atau beruang besar, seorang petarung asal Australia yang garang dan brutal. Pada awalnya Big Bear berupaya memancing Ting untuk bertempur dengan menghina orang-orang Thailand. Tapi setelah Big Bear menghina orang Thai dan lainnya memukul seorang pelayan wanita, lalu kemudian Ting segera terjun ke pertarungan dan tiba-tiba. Nah, setelah pertarungan yang sangat sengit itu, Big Bear akhirnya kalah. Dia kemudian dipaksa untuk bertarung dengan Toshiro, yaitu seorang petarung Jepang yang sangat cepat dan fleksibel. Namun itu tidak ada apa-apanya bagi Ting. Setelah Ting mengalahkan, ternyata Ting masih saja disuruh bertarung lagi. Lawannya terakhir adalah Mad Dog atau anjing gila, seorang petarung yang gemar menggunakan barang di sekitarnya seperti kursi, meja, kabel listrik, dan lain-lain. Memang ya orang yang satu ini bikin repot plus ngerugiin Bart. Bisanya cuma ngerusak barang-barang di situ. Emangnya barang-barang itu tak mbahmu pupe to jan mbuh wes. Namun pertarungan tersebut membawa mereka ke kamar pribadi Komtual. Lalu Komtual memberikan sebalik pisau kepada Mad Dog. Tetapi Ting dengan cepat membuang pisau tersebut dan kemudian melempar Mad Dog keluar dari bilik kaca agar kembali ke arena pertarungan. Setelah Mad Dog kalah, seorang pria Afrika melangkah ke depan ring dan inilah yang terjadi. Ternyata pria tersebut tidak menantang Ting, melainkan melempar sebuah koin di kaki Ting. Lalu para penonton di bar yang menyaksikan pertarungan hebat tersebut mulai bersorak keras melempari koin untuk Ting, yang segera dipungut secepat-cepatnya oleh Hamlai dan juga Mai. Memang ya mereka berdua ini mata duitan sumpah. Lalu kemudian diceritakan bahwa Mai sedang berusaha keras menyadarkan kakaknya. Ya kita sebut saja kakaknya Putri lah, yang kecanduan obat-obatan di bawah pengaruh Doni. Setelah itu di tempat tidur Putri mengikuti nasihat adiknya dan mengatakan pada Doni pacarnya bahwa ia ingin berhenti menggunakan obat-obatan tersebut. Kemudian Doni dalam kemarahannya mencekik Putri dengan keras dan menjejelkan narkoboy ke dalam mulut Putri. Mai muncul di apartemen Doni dengan Hamlai dan Ting, menemukan Putri yang sedang overdosis serta sekarat. Kemudian Hamlai dan Ting berlari dan mengejar Doni dengan bajai. Ting mengikuti orang-orang jahat dan berakhir sampai di pelabuhan Sungai Cahyo Raya yang langsung nyemplung di situ. Dan di sana ia menemukan sebuah tempat persembunyian patung-patung Buddha yang dicuri oleh kelompokan Komtual. Sontak hal tersebut menyebabkan kemarahan besar kepada Komtual, yang kemudian memaksa Ting di bawah ancaman pemerasan untuk melawan pengawal pribadinya, seorang petarung Muay Thai Myanmar yang gemar menyuntik dirinya dengan obat-obatan yang membuatnya ganas dan tahan terhadap segala rasa sakit. Kayak huluk ya berarti. Ting dengan terpaksa mengalah dan dihajar habis-habisan demi memenuhi pemerintah Komtual untuk sengaja kalah sebagai ganti kepala Ong Bak. Kalau dia menang ya dihancurkan kepala Ong Baknya. Keesokan harinya Hamlai, Ting dan Mai diculik oleh antek Komtual. Setelah Komtual pergi dan memerintahkan kaki tangannya untuk membunuh mereka, Ting menyerang para bandit dengan bantuan Hamlai.
Setelah para bandit berhasil dikalahkan, Ting dan Hamlai mengikuti para bandit anak-anak kaum Tual ke sebuah gua di gunung yang dimana kepala patung Buddha raksasa sedang dipahat untuk diputuskan kepalanya. Lalu adegan final pun dimulai dengan Ting bertarung melawan semua antek-antek kaum Tual bersama Hamlai yang berusaha sangat keras untuk bertarung membantu Ting. Tetapi toh masih saja dihajar habis-habisan, sungguh menyedihkan. Setelah itu Ting berhasil mengarahkan para bandit dan di pertarungan terakhir dia menghadapi pengawal pribadi kaum Tual yang menyuntik dirinya sendiri dengan obat dosis tinggi dan menyerang Ting. Setelah pertarungan sengit, pengawal kaum Tual akhirnya dapat dikalahkan dan tampaknya telah mudar di tangan Ting. Kaum Tual kemudian menembak Ting dan berupaya untuk menghancurkan kepala Ong Bak dengan palu Mbok Gem. Tetapi Hamlai melindungi kepala Ong Bak dengan tubuhnya, menerima pukulan dari palu Mbok Gem untuk melindungi kepala Ong Bak itu. Namun tiba-tiba pada saat yang sama kepala Buddha raksasa jatuh berguling ke bawah kaum Tual, sedangkan Hamlai walaupun nyaris selamat sayangnya tetap tertimpa. Di saat-saat terakhir Hamlai, Ting dan Mai mendengar keinginan terakhir dari Hamlai supaya Mai dapat lulus sekolah dan Ting mau merawatnya. Kemudian kepala patung Buddha Ong Bak dikembalikan dalam kuil vihara desa Ting. Ting sekarang telah ditasbihkan sebagai biksu dengan kepala gundul dan jubah putih datang ke kampung dalam sebuah upacara persepsi di atas panggung gajah. Tamat ending yang sangat mentonijakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah mengusik atau mengambil hak milik agama lain, karena ini beresiko sang pencipta atau Tuhan yang murka seketika. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan bahwasanya film ini belum berakhir sampai di sini. Ternyata film ini masih ada kelanjutannya yang tentunya di Ong Bak 2 yang di episode selanjutnya lah tentunya. Ya kalian tunggu saja lah. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.